semuanya, perkenalkan nama aku Teresia Tansinaga. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kawan-kawan semuanya, pada saat ini kita bakalan ngebahas tentang review buku. Nah, aku ada 2 buku nih yang menarik buat kita bahas. Boleh disimak. Nah, baik kawan-kawan semuanya, sekarang kita bakal ngebahas nih tentang satu buku yang aku jadiin sebagai buku utama, yaitu buku dengan judul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan yang dituliskan oleh Dr. Nurzengkri Ibrahim. Nah, kawan-kawan semuanya, buku tersebut diterbitkan pada tahun 2015 dengan penerbit Ombak. Nah, kalau untuk urutan pembabakan buku tersebut, untuk cetakan pertama yaitu 2015, kalau cetakan keduanya yaitu 2024 dengan ISBN yaitu 602582687. Nah, kawan-kawan semuanya, untuk dimensi buku nih, dimensi buku tersebut adalah 14,5 kali 21 cm dengan tebal buku yaitu 206 halaman. Nah, buku tersebut memetakan pembahasannya menjadi 10 bab. Nah, kita bakalan ngebahas sedikit ringkasan tentang buku tersebut. Baik, sekarang kita bakalan ngebahas nih buku kedua yang aku jadiin sebagai buku pendamping atau buku pembandingnya. Nah, di sini aku ada buku pembanding yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan. Buku ini kawan-kawan ditulis oleh Dr. Rando Suwarno MSI. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak pada tahun 2012. Urutan percetakan buku ini yaitu buku cetakan pertama 2012, cetakan keduanya 2017, cetakan ketiganya 2018, cetakan keempatnya 2024. Buku ini memiliki ISBN yaitu 97860254428. Nah, buku ini memiliki dimensi yaitu 14,5 kali 21 cm. Tebal buku ini adalah 195 halaman. Nah, sebelum mereview kedua buku tersebut, ada baiknya nih kawan-kawan kita mengenal ringkasan sekilas tentang buku ini. Nah, buku utama ini memetakan pembahasannya menjadi 10 bab, di mana bab pertama itu adalah pendahuluan. Nah, bab ini menjelaskan nih dasar-dasar pemahaman buku. Kalau untuk bab 2 yaitu membahas tentang memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Bab ini mengulas asal-usul dan perkembangan besar agama-agama utama di Asia Selatan, mulai dari letak dan masyarakat Asia Selatan, peradaban lembah Indus, perkembangan keagamaan, kerajaan Maurya dan dinasti Gupta, kedatangan dan pengaruh Islam, serta dominasi bangsa Barat dan pergerakan kedaulatan. Nah, untuk bab 3 buku tersebut yaitu membahas nih tentang sejarah kawasan Asia Selatan. Bab ini menyoroti perjalanan sejarah kawasan Asia Selatan secara menyeluruh. Nah, kalau untuk bab 4 yaitu tentang mengenali sejarah Hindia. Bab ini berfokus khusus pada perkembangan sejarah Hindia di masa dulu. Nah, kalau untuk bab 5 buku tersebut yaitu mengenalkan nih sejarah Pakistan. Bab ini membahas tentang perkembangan, pertumbuhan, serta sejarah Pakistan dari masa kuno hingga modern. Nah, kalau untuk bab 6 yaitu tentang mengenal sejarah Bangladesh. Bab ini menjelaskan nih kawan-kawan semuanya perjalanan sejarah Bangladesh dari masa awal hingga berdirinya sebagai negara sendiri. Untuk bab
ketujuh buku tersebut yaitu membahas tentang sejarah Sri Lanka. Nah, bab ini menguraikan nih perkembangan Sri Lanka sebagai pulau penting di Samudra Hindia. Kemudian bab 8 buku tersebut mengenal nih sejarah Maladewa. Bab ini berfokus pada sejarah Kepulauan Maladewa. Nah, kalau untuk bab 9 yaitu tentang mengenal sejarah Nepal, kawan-kawan semuanya. Bab ini membahas nih tentang sejarah Nepal sebagai negara pegunungan, kawan-kawan, di kawasan Himalaya. Kemudian bab terakhir buku ini membahas nih tentang sejarah Bhutan. Bab ini menjelaskan perkembangan sejarah Bhutan yang dikenal sebagai negeri Naga Guntur. Tuh, kalau kawan-kawan semuanya penasaran, boleh dibaca ya. Baik, sekarang kita bakalan ngebahas nih buku kedua yang aku jadiin sebagai buku pendamping atau buku pembandingnya. Nah, di sini aku ada buku pembanding yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan. Buku ini kawan-kawan ditulis oleh Dr. Rando Suwarno MSI. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak pada tahun 2012. Urutan percetakan buku ini yaitu buku cetakan pertama 2012, cetakan keduanya 2017, cetakan ketiganya 2018, cetakan keempatnya 2024. Buku ini memiliki ISBN yaitu 9786027544428. Nah, buku ini memiliki dimensi yaitu 14,5 x 21 cm. Tebal buku ini adalah 195 halaman. Untuk bab ke-14, buku ini membahas tentang peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Nah, bab ini nih mengulas peran penting Muhammad Iqbal dalam mendorong kemerdekaan Pakistan. Kemudian bab ke-15 buku ini membahas tentang akar konflik India dan Pakistan, soal Kashmir. Nah, bab ini memfokuskan tentang menganalisis akar permasalahan konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir. Kemudian bab ke-16 buku ini membahas tentang lahirnya negara Bangladesh. Bab ke-16 ini memfokuskan kajiannya tentang proses terbentuknya negara Bangladesh pada tahun 1971. Nah, pada bab ke-17 buku ini adalah penutup. Nah, di sini merupakan bagian penutup dari keseluruhan buku. Baik, sekarang kita masuk nih ke dalam kelebihan yang dimiliki oleh buku utama ini. Nah, buku utama ini memiliki ada banyak nih kelebihannya. Nah, yang pertama itu kelebihan yang dimiliki buku ini yaitu adalah buku ini menyajikannya dengan struktur sistematis dan kronologis. Buku ini disusun berdasarkan urutan waktu, di mana pada masa kuno, masa Madia hingga modern, di mana di setiap negara, sehingga pembaca mudah memahami dalam alur perkembangan sejarah secara berurutan. Nah, yang kedua, buku ini memiliki cakupan materi yang luas, tidak hanya membahas India, tetapi juga seluruh kawasan di Asia Selatan. Yang ketiga, kelebihan buku ini yaitu adalah pendekatannya yang komparatif. Dengan membahas setiap negara secara paralel, pembaca dapat membandingkan perkembangan politik, agama, dan budaya antar negara di Asia Selatan. Keempat, kelebihan buku ini adalah keseimbangan antara aspek politik, sosial, dan keagamaan. Buku ini tidak hanya fokus pada peperangan atau kerajaan, tapi juga fokus pada perkembangan agama seperti yang kita ketahui Hindu, Buddha, Islam, serta masyarakat dan budaya. Kemudian kelebihan kelima buku utama ini adalah mudah dipahami dan terarah. Adanya bagian pendahuluan, tujuan, manfaat, dan petunjuk. Penggunaan buku ini membantu sangat pembaca, terutama pelajar atau mahasiswa dalam memahami tujuan pembelajaran
berlebihan. Adapun kelemahan buku tersebut yaitu yang pertama, pendekatannya masih deskriptif. Buku ini banyak menyajikan fakta dan kronologi sejarah tanpa analisis mendalam tentang sebab akibat sosial, ekonomi, dan politiknya. Yang kedua, buku ini minim kajian perbandingan global, kurang menguraikan sejarah Asia Selatan dengan perkembangan dunia lain seperti Timur Tengah atau Eropa, sehingga konteks globalnya belum kuat. Kemudian yang ketiga itu adalah kurang ilustrasi dan peta pendukung. Buku ini dari tampilan daftar isi dan struktur bab tampak bahwa buku ini mungkin lebih bersifat teks. Setiap pembaca visual kurang terbantu. Nah, yang keempat yaitu bahasa akademis cenderung kaku. Untuk pembaca umum, gaya bahasa mungkin terasa formal dan padat, sehingga memerlukan konsentrasi tinggi untuk memahami isi tiap babnya. Kemudian yang terakhir, kelemahan buku ini yaitu sedikit fokus pada aspek kontemporer. Perbahasaan sejarah modern pasca abad ke-20 tampak singkat di setiap negara. Padahal periode ini penting untuk memahami kondisi politik saat ini. Nah, kalau untuk buku pendamping sendiri, buku ini memiliki banyak juga kelebihannya. Dimana yang pertama itu, buku pendamping ini membahas tentang sejarah secara kronologis dan sistematis. Buku ini disusun dari masa India kuno hingga kolonialisme Inggris dan kemerdekaan India. Terutama jelas urutannya, dan memudahkan pembaca memahami perkembangan sejarah Asia Selatan secara berkesinambungan. Yang kedua buku ini memiliki kelebihan ruang lingkup pembahasannya luas, tidak hanya membahas India, tetapi juga konteks Asia Selatan, termasuk pengaruh dunia Barat, perkembangan agama, dan hubungan antar wilayah. Yang ketiga, buku ini memiliki kelebihan kaya dengan kajian kebudayaan dan peradaban. Buku ini tidak hanya fokus pada politik, tapi juga mengulas budaya, agama, sistem sosial, serta pengaruh asing terhadap masyarakat India. Kemudian yang keempat buku ini memiliki kelebihan bahasanya mudah dipahami. Ditulis dengan bahasa akademis yang sederhana sehingga cocok untuk mahasiswa, pelajar, dan pembaca umum yang ingin mengenal Asia Selatan. Kemudian yang kelima, kelebihan buku ini yaitu adalah memiliki nilai edukatif dan analitis. Penulis buku ini mengaitkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya dalam pembentukan sejarah, membantu pembaca berpikir kritis terhadap dinamika sosial di Asia Selatan. Kemudian yang keenam itu adalah disertai pembagian subbab yang rapi. Nah, setiap bab dalam buku ini disusun sistematis, misalnya dinasti kerajaan, agama, kawan-kawan semuanya, sehingga memudahkan pembaca dalam mencari topik tertentu. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh buku pembanding ini yaitu yang pertama, minim referensi modern atau sumber-sumber internasional. Buku ini tampaknya lebih mengandalkan literatur klasik atau sumber sekunder lokal, sehingga kurang mempengaruhi perspektif global tentang sejarah Asia Selatan. Kemudian yang kedua, kurang visualisasi data sejarah kawan-kawan semuanya. Hampir tidak ada peta, tabel kronologis, atau ilustrasi arkeologis yang bisa dijumpai hingga membantu pembaca memahami konteks geografi dan peradaban kuno. Yang ketiga itu adalah pendekatan masih deskriptif. Nah, belum analitis mendalam penjelasan sejarah cenderung menceritakan peristiwa, belum banyak mengupas analitis sebab akibat ataupun pandangan
historiografi secara kritis. Yang keempat, yaitu kelemahan buku ini adalah fokus utamanya hanya pada India. Meski berjudul Asia Selatan, sebagian besar isi buku ini yaitu membahas tentang sejarah India. Sementara negara-negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan lain-lainnya kurang mendapat porsi. Yang terakhir, kawan-kawan semuanya, kelemahan buku ini yaitu tidak mencantumkan sumber primer ataupun kutipan langsung, kurang rujukan langsung dari teks-teks kuno atau penelitian modern, membuat ini validitas akademiknya perlu diperkuat. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam perbandingan kedua buku ini, di mana kalau buku utama ini fokusnya pada perkembangan sejarah negara-negara, terutama di kawasan India setelah masa kolonialisme. Kalau untuk buku pembanding ini, fokusnya pada awal mula peradaban di Asia Selatan, terutama India, Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian, kalau untuk cakupannya, buku pertama ini mencakup 6 negara seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Nepal, dan Bhutan. Sedangkan kalau buku pembanding ini cakupannya yaitu wilayah India menjadi pusat bahasa dengan sedikit pembahasan tentang kawasan di Asia Selatan secara umum. Kalau untuk pendekatan waktu, kawan-kawan semuanya, buku utama ini lebih menyoroti periode modern dan pasca kolonial, termasuk pembentukan negara dan kemerdekaan. Sedangkan buku pembanding ini itu kronologi, menjelaskan akar sejarah masa kuno hingga masa modern awal seperti India klasik sampai kolonial. Untuk aspek keagamaan dan budaya, buku utama ini lebih menonjolkan dampak sosial, politik, dan agama Islam di negara-negara pasca India. Kalau untuk buku pembanding ini itu lebih menekankan pada sisi asal-usul Hindu, Buddha, serta masuknya Islam. Kalau untuk tujuan pembelajarannya, buku utama ini memperluas wawasan pembaca tentang perkembangan politik dan nasionalisme modern di Asia Selatan. Kalau untuk buku pembanding tersebut, memberikan dasar pengetahuan sejarah dan peradaban klasik Asia Selatan. Kelebihan utama buku ini yaitu adalah kalau untuk buku utamanya lebih lengkap karena mencakup negara-negara yang lahir dari pembagian wilayah India serta menunjukkan keberagaman politik dan budaya Asia Selatan masa kini. Kemudian kalau untuk buku pembanding, kelebihan utamanya itu terstruktur jelas, Hindu, Buddha, Islam, serta memberikan pemahaman mendasar tentang India sebagai pusat sejarah kawasan. Kemudian kalau kelemahan utama buku utama ini itu adalah kurang menjelaskan hubungan antar negara Asia Selatan secara menyeluruh. Pembahasan tiap negara relatif singkat. Kalau untuk buku pembanding, fokusnya terlalu besar pada India sehingga kurang membahas negara lain. Nah, kalau untuk kegunaan akademik, kawan-kawan semuanya, kalau buku utama ini cocok untuk pembelajaran berlanjut tentang dinamika politik, sosial negara-negara Asia Selatan. Kalau untuk buku pembanding ini cocok untuk pengantar sejarah peradaban Asia Selatan di tingkat awal. Kalau nilai tambahan, kawan-kawan semuanya, buku utama ini memberikan gambaran modern dan kontemporer tentang kondisi Asia Selatan pasca kemerdekaan. Sedangkan buku pembanding ini menguatkan pemahaman tentang akar budaya, agama, dan politik di India. Nah, demikian pula kawan-kawan, kita sudah selesai nih membahas serta
mereview kedua buku tersebut. Nah, kalau untuk rekomendasi kawan-kawan, buku ini saling melengkapi nih. Kalau kawan-kawan ingin mendalami tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan nih, kawan-kawan boleh nih baca buku ini. Kalau untuk menambah wawasan tentang sejarah seperti agama dan perjalanan di Asia Selatan, kawan-kawan boleh nih membaca buku ini tentang dinamika sejarah Asia Selatan. Nah, buku ini cocok nih untuk kawan-kawan semua sebagai bahan nih untuk utama untuk memperdalam pemahaman kita tentang sejarah di Asia Selatan. Demikian pula hasil review buku dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. See you next time.